Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tiang Niputu Mizuki Juniarta. Kok langsung kenalan? Sampuna Pigatra. Nihon University College of Art. Tapi di kampus itu satu-satunya orang Bali Niputu Mizuki Juniarta. Niputu Mizuki Juniarta. Wih, keren. Oh, kamu kerja? Kok Bapak nggak tahu? Masa? Kenapa nangis kemarin waktu video call Bapak? Cuma nangis. Kamu? Tunggu dulu, kamu udah punya pacar? Oke, English, Japanese, Indonesia, Bali, Prancis. Tapi mau nemu ya sih, demo oishii. 食べ物も安いし、辛いのがすごい好きで得意な人はもうぜひぜひバリに遊びに来てください。 Jalan-jalan Kintamani Ubud no Ichiban. Halo, Om Swastiastu, Sampuna Pigatra Semeton Titiang Sarang Sami, Kecunduk Malih Sarang Tiang Jun Bintang. Dalam acara yang paling ditunggu-tunggu siapakah bintang tamunya, karena Tiang menghadirkan bintang tamu yang tidak biasa dan banyak di request oleh beberapa sahabat-sahabat di Ngopleng. Jangan lupa hari ini kita harus tetap bahagia, tetap jaga imun agar tetap sehat, dan selamat pagi untuk semuanya. Kalau yang nonton pagi, yang nonton siang, selamat siang. Yang nonton malam, selamat malam. Dan kita masih disponsori oleh Kopi Banyuwatis Legenda Rasa dalam acara Ngopleng, Ngopi Keliling. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Siap, kita langsung menjemput bintang tamu kita. Bintang tamunya nih nggak disangka-sangka nih. Gadis cantik, blasteran, jegeg. Ada banyak yang request. Halo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tiang Niputu Mizuki Juniarta. Kok langsung kenalan? Sampuna Pigatra. Kita pakai belum pakaian kangen. Oh. Ayo pakai seatbelt dulu. Ini Mizuki cantik sekali. Berapa tahun kita nggak ketemu ya? Udah nggak ketemu 2 tahun. 2 tahun ya? Kita sambil jalan ya? Iya. Kengken kabar tuh. Kengken kabare. Becek-becek. Icang sehat? Sehat. Sehat ya? Kapan pulang ke Bali? Teman-temannya Papa nanya. Pulang ke Bali pas itu tanggal 24. Oh. 24 apa? 24 Februari. Terus nanti balik ke Jepang lagi Maret. Kenapa balik? Ada kuliah soalnya. Oh gitu. Emang di Bali nggak ada kampus? Banyak ada kampus di Bali, kenapa kuliah di Jepang gaya ada sekarang? Cuma kan Encang udah tinggal di Bali 18 tahun, biar tahu lah Mama pernah tinggal di tempat yang kayak gimana. Ingin pulang Jepang, ke tempat asalnya Mama gitu. Sama belajar, biar bisa belajar bahasa Jepang juga kan ya. Bahasa Bali Encang udah bagus juga. Juga. Masa Bali udah bagus? Masa bisa bahasa Bali? Bisa apa bedek-bedek? Bedek-bedek. Tapi bahasa Jepang lancar dong. Bahasa Jepang ya sekarang udah. Coba sapa dulu teman-teman Jepangnya dulu. Ohayo gozaimasu, Mizuki desu. Dake? Ima Bali ni imasu. Ima papa desu. Seri dake? Seri dake. Mizuki lahir tanggal 29 Juni. Satu hari setelah Papa ya. Coba kita samaan lahirnya ya. Kenapa Micang itu? Tapi katanya Micang lahirnya itu jam 2 pagi. Jadi yang kayak lagi dikit. Makanya Mama kurang ngeden ya. Kalau ngeden ulang tahun kita sama ya. Micang dulu waktu lahir sekolahnya kan di Papa udah tahu semua, tapi teman-teman banyak yang nggak tahu kan. Pertama masuk TK, playgroup dulu ya waktu lahir ya. Kamu berat sekali dulu, gede waktu sekarang juga gede, datang
baru balik dari Jepang udah kayak gede gitu. Nah, itu karena apa? Stres jauh dari papa mama? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Kita ngobrolin yang lain nanti. Tapi ngobrol itu dulu. Lahirnya di Bali, di Denpasar, di rumah sakit apa tuh namanya? Kasih ibu. Bukan. Kok lupa dia lahirnya di Bukan mana? Kasih Ibu. Bunda Setia. Oh, Mica bilang ke teman-teman Mica lahir di Kasih Ibu. Bukan, si ibu tuh kan itu. Ibu nok, Maxi nok. Kasih. Micang lahirnya di Bunda Setia. Itu dokternya kan temannya papa. Oh, Mama mau lahirnya Micang tuh natural. Nggak mau dioperasi katanya. oh. Dan Micang Salah informasi. salah gitu. informasi. Lahirnya natural. Terus TK-nya di sempat di Saraswati Micang ya? Iya. Di Saraswati beberapa bulan aja di sana. Saraswati kan dari TK sampai kelas 1 di Saraswati. Sampai kelas 1 Kak. Heeh. Terus pindah ke DCC. Iya. Kemudian pindah ke Taman Rama. Taman Rama sama Kenta. Apa perbedaan sekolah di Indonesia sama di Jepang ya? Tapi di Jepang kan Mica kuliah, jadi belajar desain, Udah belajar art. Udah tahu SMA-nya Jadinya di sana ya? agak beda. Kenapa memilih desain art? Gara-gara kayaknya dulu kan papa pernah gambar terus suruh Micang warnain gitu. Oh ya. Itu kayaknya gede deh. Jadi dari kecil Micang suka warna, suka warna. suka warnain, terus makin lama lebih suka kayak gambar. Akhirnya hobinya mau warna, mau gambar. Jadi Micang artinya mau pilih sebagai desainer nanti kalau udah Iya, tamat. sekarang lagi belajar pakai gambar kan biasanya dulu gambarnya itu manual pakai tangan. Sekarang pakai digital komputer gitu. Di sekolahnya Micang itu apa namanya? Kampusnya apa namanya? Nihon University College of Art. Nihon University College of Art. Itu semuanya orang Jepang? Enggak sih semua. Ada kurang lebih ada kayak di kelas Micang ada 5 orang luar. Kayak ada Chinese, Korea. Tapi orang Bali Micang aja? Orang Bali Micang. Orang Bali Micang aja? Iya. Wow. Cuma dulu katanya ada 4 tahun yang lalu ada orang Indonesia dari Jakarta. Tapi bukan orang Bali kan? Bukan Bali. Tapi di kampus itu satu-satunya orang Bali Putu Mizuki Juniarta. Putu Mizuki Juniarta. Wih keren. Anaknya papa. Bangga nggak jadi satu-satunya orang Bali di sana? Ya bangga. Bangga lah ya, senang lah ya. Tapi kalau orang-orang nanya tuh Micang dari mana? Micang bilang dari mana? Dari Bali. Oh. Soalnya nggak tahu, dikit yang tahu Indonesia, taunya itu Bali. Oh tuh. Kan orang Jepang itu suka Bali. Main ke Bali, Oh. pergi ke Bali. Terus nyari teman baru dong waktu mulai kuliah di sana. Iya, jadinya Sudah dapat banyak teman baru. dapat teman baru. Temannya banyak. Makanya. Teman-teman satu kelas tuh berapa orang Micang temannya? Satu kelas? Satu kelas banyak, ada 100-an. Oh, Ya kurang lebih 100-an. pas belajar ada 100 orang di kelas. Cuma kan ada corona, jadinya dibagi 4. Oh, ya biar nggak terlalu rame ya. Oh gitu. Kemudian belajar dari jam 9 pagi sampai kalau benar-benar sampai lama jam 6. 9 what? sampai 6. Cuma kan kalau kuliah itu break time-nya juga ada 2 hours. Oh, ada break time ya. Nah, pas break time 2 hours ini kan lama banget nih. Ngapain Micang? Makan, ngobrol. Makan, ngobrol, atau kalau tugasnya belum selesai, kerjain tugas. Tapi masih di kampus. Masih di kampus. Oh. Tapi rumah Mica deket, jadi ya kadang balik terus. balik Dari rumah ke kampus berapa menit? 5 Naik? jalan. Tapi kan sudah dibeliin sepeda. Kenapa? Untuk Iya, sepedanya cuma untuk apa? Sepeda kadang kalau untuk kan Mica ikut part time job. Ya. Kadang pakai Kamu kerja? Kerja. Kok Bapak nggak tahu? Masa? Oh, Micang sambil kuliah kerja ya? Rahasia ya? Kenapa nggak bilang? Biar Sugoi deh. Kok Bapak nggak tahu kamu kerja? masa? Nggak tahu. Kerja gimana Kerja. cara ngatur? Kenapa Micang kerja?
Apakah Biar kurang uang saku yang Papa berikan setiap bulan? Ya kan biar lebih bisa main gitu untuk perlu Oh, untuk uang jajan. uang jajan, cuma sama biar untuk experience. Oh, biar merasakan. Ya biar merasakan. Gimana sih rasanya kerja gitu? Mm-mm. Oh, keren. Apa baru tahu? Apa kerja apa? Sekarang di Chinese restaurant. Chinese restaurant. Oh, Ada di everybody Cibubur. speak Chinese dong. Enggak sih. Tamunya orang Jepang. Kadang Kamu orang Jepang, kadang ada Chinese. Terus Ada bule. Bule juga kadang ada. Oh. Cuma yang kerja itu cuma ada 2 Chinese. Dan Micang orang Bali. Yang orang Bali. Satu-satunya. Terus ada temen yang lagi orang Bali juga. Orang Bali, Flores Malika. Oh, terus kalau orang ada bule datang Micang yang handle. Iya, kadang. Because they speak English kan? Iya. Oh ini. Banyak dapat uang 1 bulan. Ya lumayan. Banyak. Lumayan. Oh, hilang ya. Terus kalau dapat uang butuh apa? Lumayan. Tapi kalau apa? Udah dapat uang banyak, hasil kerja tuh kok beli sesuatu tuh masih Papa boleh beli ini, boleh beli. Kenapa nak pakai uangmu? Itu nabung ya? Kan ya nabung. Lasa. Biar Micang, kalau anak-anak muda Jepang tuh ngapain ya kalau weekend ya? ngapain ya, cuma bener-bener course Michan tuh agak beda sama yang lain kayaknya. Desain memang sibuk banget, jadinya mereka kebanyakan di rumah kerjain tugas. Gak ada waktu hangout ya? Iya. Atau ya gambar buat jarang hangout kayaknya. Banyak tugas ya? Banyak tugas. Jadi kebanyakan habis selesai kuliah kita pergi makan sambil minum, terus besok nggak tidur sampai besok, terus besoknya kuliah lagi. Micang sibuk banget ya? Padahal nggak sempat nelpon Papa ya? Tapi di awal-awal gimana? Pas Micang kan kesana pertama kan plak diantarin mama, terus kuliah bla 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 bla. Hari-hari pertama kangen nggak? Nggak, hari pertama tuh biasa aja. Hari pertama kan Sibuk juga, tapi kayak nggak kebayang gitu loh, nggak ada mama, nggak ada papa. Cuma habis 1 minggu gitu, 2 minggu baru kayak oh kangen gitu. Oh, baru terus video call lah. Iya. Kenapa nangis kemarin waktu video call Papa? Siapa nangis? Kamu? Nggak inget. Nggak inget. Sekarang mau nangis lagi nggak? Enggak. Udah biasa ya ketemu Papa ya. Memang pilih liburan pas nyepi ya Micang ya? Iya, liburan panjang soalnya. Sekarang Michan nanti bakal jadi kelas 3. Biar sebelum kelas 3 kan bakal lebih sibuk. Jadi sebelum sibuk biar bisa aja ke Bali. Liburan ya. Cuma 1 bulan aja tuh. Pas corona lagi ya? Iya. Ribet banget pas mulangin Micang. Pakai ini surat ini. Gozaimasu. Doitashimashita. Kena karantina kemarin? Kena 7 hari. Padahal dekat ya. Pas Micang selesai karantina, ada aturan baru lagi gak usah karantina. Baru selesai. Di Jepang gimana corona ya Micang? Corona di Jepang? Lebih kurang tahu sih, tapi lebih strict dari Bali. So. Nggak, maksudnya Bali lebih strict, cuma kayak lebih pakai mask di Jepang. Cuma kelihatannya aja kayak strict gitu loh. Tapi walaupun belum corona di Jepang memang sudah biasa pakai mask ya? Iya sih. Pakai masker ya? Micang setiap hari dong pakai masker. Iya. Kok itu Udah kayak nggak enak kalau nggak pakai masker kalau di Jepang. Sama musimnya juga dingin kan, jadi iya biasa. Di Jepang ada berapa musim? Ada 4. Musim apa aja? Ada summer, winter, spring, autumn. Micang suka yang mana? Spring sama autumn, biar nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Kemarin waktu Papa telepon Micang lagi main ski ya? Iya. Sama teman-teman. Waktu itu kita sedang penting ya karena Micang mau pulang ya. Iya. Surat-suratnya harus cepat selesai. Padahal Micang kan
kepingin banget makan dinner sama teman-teman kan. Udah ngobrolnya udah seru. Dinner gitu aja, nggak pakai makan dinner. Terus pingin dinner kan sama teman-teman. Terus ngobrol sedang seru-serunya. Udah seru, di telepon 3 kali lagi Mincang kayak tunggu ya ngobrol aja duluan. Mincang balik, semua udah selesai makan terus semua makan terus. Gak enak. Tapi harus gomen ya. Ya aja. Terus udah bisa balik. Ya, itu udah kebiasaan ya orang Jepang, teman-temannya itu makan sambil ngobrol ya. Makanya orang Jepang makannya lama ya. Iya. Kalau sama papa makannya cepet nggak? Cepet. Kalau di Bali kan kalau makan ya makan dulu baru ngobrol. Betul. Mincang, kalau misalnya budaya Jepang tuh apa ya yang berbeda dari Bali ya? Apanya yang beda ya? Ada satu kebiasaan orang anak-anak muda di Bali biasanya kalau makan yang bayarin. Yang punya uang lebih banyak dia yang bayarin kadang-kadang. Tapi kalau di Jepang ada yang kaya juga, ada yang biasa aja. Tapi mereka sharing ya. Sharing juga ada. Cuma di Jepang ada kayak budaya senpai kohai, kayak kakak kelas sama adik kelas. Oke. Jadinya kalau kita makan sama kakak kelasnya yang bayarin. Oh, ada budaya itu. Ada budaya kayak gitu. Oh, kalau kakak kelasnya. Kalau kita makan sama adik kelas kita yang bayarin. Oh, biar gitu. yang lebih tua yang bayarin gitu kebanyakan. Ya itu penghormatan lah ya, untuk juniornya ya. Mincang pernah bayarin adik kelas nggak? Sudah punya adik kelas? Udah, cuma gara-gara corona nggak pernah ketemu di kampus. Oh, belajarnya lebih ke online. Lebih ke online. Jadinya budaya dibayarin juga nggak pernah, gara-gara langsung corona. Tapi pernah dibayarin pacar dong. Tunggu dulu, kamu udah punya pacar? Oi. Harus fair sama papa. Hah? Gimana ya? Oke, enggak usah dibahas. Tapi yang jelas Papa sedih nanti soalnya. Iya, jangan pacaran dulu. Kenapa Kan papa sedih? baru-baru. Kenapa papa sedih? Dia punya pacar. Kalau anak ceweknya punya pacar, papanya sedih ya biasanya. Kok tahu? Iya. Kayak hilang gitu anaknya ya. Nggak tahu sih. Tapi Mincang tahu nggak kalau anak orang tua kalau yang cowok biasanya lebih dekat sama anak yang cewek. Oh, masa? Kalau ya biasanya nih. Tapi papa sayang sama dua-duanya, sama Mincang, sama Kenta. Saya lebih dekat gitu ya. Ya, Mincang merasa kan? Ya, Kenta kayaknya lebih banyak dimarahin daripada Mincang. Karena kita kan cowok. Tidak apa-apa dimarahin biar Tapi dia. mama juga, mama lebih marah ke Mincang daripada Kenta. Kayak Ya. Tapi beda, ya mungkin ke orang tua marah tuh kan ada maksudnya biar nanti jadi orang yang kuat kalau udah dewasa. Kalau terlalu dimanja kan bahaya. Kalau di Bali Mincang kemana-mana bisa naik mobil kan. Oh, di Jepang naik sepeda gayung kan. sepeda gayung bisa kemana-mana. Udah ada train soalnya. Ada train juga lebih ini ya, lebih aman ya. Iya. Gimana rasanya jadi anaknya Jun Bintang? Biasa. Apa kalau ada apa? Tapi kalau di Jepang Minya kadang Ditanyain? Kadang apa? Kadang kalau ditanyain papa kerja apa, dia kasih lihat video kok, music video, terus nyanyi kayak gini. Konser, Soalnya kan gitu. di sekolah Mica banyak yang suka music, hobinya main gitar. And then gitu what they banyak. say? Kakkoi. Oh. Sasuke. Kakkoi. Oh, tuh. Udah bilang. Bener-bener. Oh, bilang aja. Untuk sang Siguto, Mincang bilang aja pengamen. Pengamen itu kan musisi Iya. main, ada yang bayar gitu. Mincang bilang apa? Musisian atau Artis. Artis itu yang bekerja di seni ya. Mincang juga artis kan? Iya. Artis. Artis itu kan bukan hanya pemain musik aja. Terus untuk ke depan Mincang mau jadi apa sih sebenarnya nih? Mau jadi pelukis
Atau desain grafis? Maunya sih jadi package design, kayak Apa tuh paket desain? bungkusan, desain bungkusan. Kayak kalau makanan kecil cemilan gitu kan ada Itu didesain bungkusannya. dulu. Bungkusannya kan harus didesain. Ya, Terus kadang kan kalau package desainnya bagus, semua mau beli gitu kan. Ya, Kalau betul, kayak betul. kelihatannya murahan kan nggak ada yang mau gitu. Makanya desain-desain makanan Jepang tuh lucu-lucu ya, keren-kerennya. Dari bungkusannya aja kita udah bisa bayangin rasanya ya. Oh gitu. Kok hebat cita-citamu ya? Ya masih cita-cita. Tapi ya kadang-kadang yang orang Indonesia pikir itu bukan pekerjaan, jadi pekerjaan di Jepang ya. Nah, Benar-benar. terus di Jepang Bicang nggak pernah ketemu ya sama teman-teman yang dulu sekolah di Indonesia, ketemu lagi di Jepang. Oh banyak kan di Bali juga ada yang half Japanese, half Balinese gitu. Terus kebanyakan ke Jepang juga. Cuma tempatnya ada di Osaka, Tokyo kan banyak. Kalau Mizuki tinggalnya di Tokyo kan. Tokyo. Ini ya kadang kalau teman-teman Mizuki yang tinggal di Osaka main-main ke Tokyo, ya ketemu hangout, ngobrol jalan-jalan. Tapi harus janjiannya lama tuh ya, biar bisa timingnya pas ya. Iya, janjiannya lama. Cuma yang udah ada di Tokyo selalu kok ketemu. Tapi kalian ngobrolnya pakai bahasa apa? Campur, Apa aja? gado-gado. Bicang bisa berapa bahasa ya? Inggris. Inggris. Your English is so well ya. Inggris. Karena dulu Dan- sekolahnya di International School Dokodake, Taman Rama. Teman-teman. Taman Rama by English ya. Oke, English, Japanese, Indonesia, Bali, Prancis. Prancis juga. Enggak. Coba pakai bahasa Prancis dikit. Enggak bisa. Bonjour, je m'appelle Mizuki Juniarta. Enchanté. Kamu tuh kalau Cuma bisa itu aja. kalau bisa itu tuh aja udah bilang. kalau bisa tuh harus diperlihatkan, dibagi, di-share. Kebiasaan itu harus di-share. Iya sih. Kan gitu. Kenapa dimundurin? Biar kelihatan lebih kecil ya? Kok kayaknya gede banget gitu. Enggak, Bica cantik kok. Bicak sekarang umurnya berapa ya? Umur 20, 21 tahun ini. 21 tahun ini. Bicang kalau disuruh pilih tinggal di Bali apa di Jepang? Tapi nanti kalau udah tamat di Jepang kan rencananya ke Bali lagi kan ya? Rencananya ke Bali lagi. Terus? Tapi Cuma karena kuliah ya? Cuma sekarang kan banyak juga punya teman baru gitu di Jepang. Udah Yeah. seru-seru. Jadi sekarang kayaknya mau kerja dulu di Jepang. Setelah tamat kerja dulu di Setelah Jepang. tamat kerja dulu di Jepang. Udah kerja Bicang kan? Ya tapi kan part time. Part Belum time, kayak ya. terus ada shift juga. Oke. Kayak 1 minggu berapa kali kerja. Jadi ya Oke. biar setiap hari gitu lah. Untuk experience. Artinya Terus- setelah tamat Bicang mau cari kerjaan yang bagus dulu. Setelah pintar bisa dia Bawa ke Bali. dia sambil kerja di Terus- Bali ngasih tahu ke teman-teman gitu ya. Kerja di Keren. Bali. Luar biasa. Kamu kok udah mikir ke situ ya? Apa waktu seumuran Bicang nggak pikirnya party aja, jalan-jalan gitu? Tapi itu juga. Tapi nggak terlalu suka party jadinya. Jarang party, cuma ya jalan-jalan sama teman, hangout, ngobrol. Suka ngobrol deh kayaknya di Jepang. Ngobrol terus sama Tapi teman. kan kadang-kadang dari ngobrol itu kita bisa bisa dapat sesuatu gitu ya, hilang stresnya gitu ya. Benar-benar. Pas nenek meninggal juga Bicang itu ya, udah tahu ya, udah hari itu tahu. Mama yang ngasih tahu ya. Hari itu tahu. Papa nggak sempat nelpon. Iya, mama yang kasih tahu. Oh, sedih. Terakhir ketemu kapan ya sama nenek? Terakhir Mica dapat foto juga deh kayaknya di Tabanan. Waktu pulang terakhir ya sebelum berangkat ke Jepang ya. Bicang berangkat sama keluarga. pas corona ya. Enggak, sebelum. Sebelum corona Pas sebelum, jadinya kayak gampang perginya. Setelah itu baru agak susah susah. banget ya. Jadi 1 tahun kemudian kan Mica maunya balik ke Bali, tapi nggak bisa. Karena Terus, itu ya. Terus nggak bisa lagi, baru sekarang. Usahakan biar nyepi sama-sama. Iya, udah 2 tahun nggak nyepi bareng. Tapi kan 2 tahun tuh nggak pakai bahasa Indonesia ya. Kok bahasa Indonesianya masih lancar?
Itu kayaknya gara-gara temen Mijang yang di Jepang juga, yang tadi Mijang bilang dari Bali ke Jepang. Kan temen di sini ke Jepang juga. Jadi kita ngomongnya itu bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris gitu. Campur-campur. Campur-campur. Jadi ya lumayan lah ingat lagi. Tapi Mijang kalau misalnya ketemu orang Indonesia langsung bahasa Indonesia, ketemu bule langsung pakai bahasa Inggris, itu otomatis ya otaknya? Iya. Otomatis. Udah. Berarti bisa dong Misuki kalau udah tamat kerja di Bali jadi guide misalnya, jadi front office di hotel dan and so on. Ada pekerjaan lain lagi ya? Iya. Artinya skill itu memang harus terus, apa aja yang ada ilmu baru yang ada tuh terus kita. Nah, betul kan? Benar-benar. Bahasa juga jadi skill kan jadinya. Iya. Padahal sebenarnya kita ngobrol-ngobrol biasa, akhirnya aku bisa bahasa kayak tadi Papa nggak tahu Mijang bisa bahasa Perancis. Nggak bisa, cuma bisa bahasa. Cuma bisa bahasa. Tapi nggak boleh lupa bahasa Bali. Bahasa Bali ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Terus di antara banyak bahasa yang Mijang kuasai, bahasa apa paling asik ngomongnya ya? Paling Mijang ini ya saya kan ada ya orang gitu kan. Kalau Papa kan lebih enak pakai bahasa Bali. Kalau karena teman-temannya kebanyakan orang Bali. Tapi bahasa Indonesia pun nggak mikir gitu. Iya benar-benar. Kadang ketemu bule juga ya bahasa Inggris. Tapi ada beberapa bahasa ibu yang Papa itu. Tapi itu susahnya, kayak pakai 3 bahasa itu serunya, paling seru. Lebih seru ya. Jadi tapi kalau disuruh pilih satu kayaknya Jepang. Udah 2 tahun sama orang Jepang aja kan, pakai bahasa Jepang terus, jadinya lebih seru. Lebih seru pakai bahasa Jepang ya. Mijang kalau ketemu sama teman-teman yang half di Jepang, ada satu orang Jepang yang 100% is Japanese, mereka nggak bingung ya pas kalian pakai bahasa Indonesia? Nani itu tuh. Mereka bingung, cuma makin lama makin biasa. Jangan-jangan nanti mereka pintar juga bahasa Indonesia ya? Iya bisa aja. Karena mereka ngerti-ngerti aja, kayak nggak tahu arti, cuma kita ngomong apa ya ngerti aja. Mereka pikir lucu ya, omoshiroi na Indonesia. Bisa bikin aja kursus, bisa jadi kerjaan, kursus bahasa Jepang. Ya bisa atau tapi speak saja mungkin ya, arti biar. Iya benar-benar. Kan kalau secara detail bahasa Indonesia kan sebenarnya susah tuh. Susah banget. Jepang juga susah. Jepang juga apalagi ada tulisan gitu ya. Goin ya, hebat Mijang di Papa kan udah tahu semua, tapi kan teman-teman di rumah belum tahu. Dia apartemen tinggal sendiri. Di apartemen tinggal sendiri. Itu cuma pinjem yang untuk 2 orang biar nanti kalau adik dateng biar bisa tinggal bareng juga. Kalau kita mau ke Jepang biar tinggal istirahat di sana gitu ya. Iya. Biar tinggal di. Oke. Itu apartemennya jauh dari kampus. Dari kampus 5 menit jalan. Tadi jalan kaki aja kan ya. Kalau kerja baru naik train. Kerja naik train. Jalan-jalan juga naik train. Iya. Kalau naik sepeda kapan? Kalau nggak dipakai tak jual lagi sepedanya tuh. Sepeda sekarang agak kempes bannya. Karena jarang dipakai. Kalau sering dipakai ya pasti bagus bannya. Tapi aksesnya udah bagus, jarang pakai sepeda. Jalan udah bisa kan, olahraga juga. Sepeda dulu punya pakai untuk part time di tempat lain, dekat, cuma nggak usah pakai. Misal pas itu kerja di tempat yang jalan 15 menit gitu. Jadinya pakai sepeda lebih cepet kan. Ya. Kesana pakai sepeda. Sekarang udah selesai, udah ke tempat baru, jadinya jarang pakai. Mahal lu sepedamu itu. Ya. Lumayan mahal. Tapi Mijang enjoy ya. Orang Jepang biasanya bekerja itu kan kontrak ya Mijang ya. Artinya pekerjaan itu ndak dari dia mulai bekerja sampai terakhir dia kerja itu kan? Iya. Biasanya kontraknya 6 bulan, 1 tahun. Iya. Cuma part-time Mijang itu kayak ya sampai mau selesai gitu, berapa tahun aja boleh.
bebas. Bebas. Kalau part time ya. Part-time. Tapi kalau kerja profesional kan kontrak kan ya. Iya. Makanya mereka berapa tahun gitu. planning beberapa tahun ke depan tuh udah mikir mereka ya. Mau libur sudah tahu. Iya, udah tahu. Holiday 6 bulan kerja, mau ke Bali. Bincang promosiin Bali nggak di Jepang? Promosiin dong, harus bantu pemerintah Bali dong. Artinya, Bali itu begini. Next time harus jadi guide Jepang di Bali. Artinya ngantar teman-teman, bukan untuk guide profesional. Teman-teman guide juga sekarang kan nggak ada kerja karena nggak ada tamu di Bali. Oh iya benar. Ya kasihan juga ya. Bincang mau ngomong say hello untuk teman-teman yang ada di Jepang nggak? Teman-temannya Micang yang biar orang-orang tahu kayak gimana sih bahasa teman-teman di Bali. Kan di Bali juga ada sekolah. Kayak Papa kan beberapa kali setiap tahun Papa jadi juri Nanake namanya Deja Vu. Oh iya ya. Yang Udayana sekolah Universitas Fakultas Sastra Jepang. Kan banyak yang bisa bahasa Jepang di Bali. Dan mereka ya keren-keren semua. Say hello, ngobrol, bilang semangat, silakan datang ke Bali. Kita tunggu di Bali. Nihongo de gozaimasu. Mizuki desu. バリのお土産話とお土産待っててね。だけPromosiin Bali dong. 早く会いたいよ。Promosiin Bali. Promosiin Bali. バリはすごい素敵なところだし、緑がたくさんあって、自然もいっぱいあって、空気がすごい綺麗だからぜひ遊びに来てください。海もすごい綺麗だし、もう癒してほしいって思うのであればバリにぜひ来てください。食べ物も安い。でも美味しい。食べ物も安いし、辛いのがすごい好きで得意な人はもうぜひぜひバリに遊びに来てください。Papa bikin lagu untuk Bali pakai bahasa Jepang tuh. Mama ketawa-ketawa terus dia, Selamat pagi Haji Memashite. Apa kabar genki? Seno, sadekakeyo. Doko ni ikouka? Nani tabeyouka? Barong dance, legong dance, cak keca. Jalan-jalan Kintamani Ubud no Ichiba. Nandakke? Nasi goreng babi guring Kanai no heiki. Ikan bakar Jimbaran bichi Yuhi ga kirei desu. Seno. Suka Bali. Happy. Kok gak inget deh. Suka Bali. Daisuki Bali. Itu tak rekam lagunya biar lebih bagus nih. Keren kayaknya ya. Biar orang lebih senang ke Bali ya. Bincang kalau misalnya ketemu sama Onecang, kakaknya Mama, itu nggak bisa terus kan karena Onecang kan sibuk juga ya. Iya, 1 bulan sekali lah kayaknya. 1 bulan sekali. Tapi kalian kan tinggalnya dekat ya. Kalau ada apa-apa bisa saling telepon. Bincang, ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman yang ada di Bali yang ingin kuliah ataupun jalan-jalan ke Jepang, harus ngapain ya kalau mau ke Jepang itu? Kan oke, siapin paspor, ada sponsor. Kalau ke Jepang kayaknya bagus untuk ambil N2 lah. Apa tuh N2 itu artinya kita kayak dinilaiin biar bisa belajar bahasa bisa ngomong bahasa Jepang itu segimana. Terus N5 ya bisa, terus N1 itu memang bisa gitu loh. Oh, kalau Micang N berapa? Dia punya N1, Mama orang Jepang juga jadinya lebih gampang kan bicara. Cuma yang kan agak susah kalau
dari pertama belajarnya itu bahasa Jepang, belajar sendiri itu kan benar-benar susah. Jadinya N2 juga lumayan bagus, N3 juga ya. Jadi punya itu aja orang Jepang bakal tahu, oh bisa ngomong segini, bisa ngomong. Oh, levelnya ya. Lebih gampang juga cari kerja kan nanti. Oh, oke. Tapi kan memang tetap harus ada sponsor ya. Iya. Kalau untuk bekerja ya. Tamu wisatawan Jepang udah banyak belum sih ke Bali? Ya lumayan. Tapi tahun ini waktu Micang pulang ke Bali, satu pesawat tuh isinya biasanya berapa ya? 150, 200? Satu pesawat Biasanya. Oh, seatnya berapa? biasanya ya 200-an. 200-an. Tapi kemarin pulang berapa orang? 10 orang. 10 orang. Soalnya kan Oh. recording terus kirimin ke papa cuma 10 orang aja 10 nggak. orang gitu. termasuk Micang ya. Termasuk. Micang satu-satunya orang Bali ya. Yang lainnya orang Jepang tuh kan? Enggak, ada satu orang Bali juga Ada. Dia kuliah. kuliah. Micang ngobrol dikit, seumuran. Orang mana? Tapi half, Orang bukan. Bali. Bukan. Bukan half. Hebat ya. Keren ya. Cewek, cowok. Cewek. Kalian tukar-tukaran nomor dong. Sama-sama. Seharusnya. Cuma nggak dapet juga. Biasanya kalau orang Bali ketemu di luar negeri rasanya saudara gitu ya. Ngobrol. Di Jepang kalau ketemu orang Bali tuh udah Senang. Ya ngobrol gitu ya, kayak exciting gitu ya. Apa yang Micang harapin nanti untuk teman-teman yang kuliahnya sama Micang, yang jurusannya sama. Micang pingin mereka kerja keras juga, jadi desainer yang bagus. Iya. Semua tapi goalnya kan beda. Micang maunya jadi package designer, tapi ada yang mau jadi pelukis, ada yang mau jadi anime. Anime itu keren ya. Kayak komik. Micang nggak tertarik jadi anime? Micang nggak terlalu itu. Nggak terlalu bukan, ya? bukan. Biasanya jurusannya cowok bisa ngambil itu ya? Cowok banyak. Cowok banyak ya. Ya. Keren ya. Keren. Dan sejauh ini Micang bisa ya mengikutin semua pelajaran ya? Ya. Aman ya kayaknya ya. Astungkara. Astungkara semua sehat. Tapi tetap sembahyang di Jepang. Nanti pulangnya jadi bawa pelangkiran. Oh ya. Kan di sana susah katanya beli. Papa di sini nggak ada pelangkiran. Cuma itu. Agak besar. Yang kecil kan ada yang kecil. Tempat kosnya Micang tuh kecil, jadinya susah bawa juga. Nggak tahu taruh di mana. Ya yang penting gitu. Tetap sembahyang, ingat sama Tuhan. Ada nggak pelangkiran yang kecil? Adalah. Kecil? Ada. Jadi Bapak beliin. Biar Micang bisa minimal kita harus ingat leluhur, ingat orang tua. Yang paling penting ingat sama Tuhan. Orang Jepang juga sembahyang kan, ingat leluhur kan. Tapi mereka setahun sekali ya, pas tahun baru ya. Iya. Karena agamanya Shinto, kayak Mama kan udah berubah jadi Hindu, sudah ganti ke Hindu. Micang juga Otonan dan lain-lain. Kayak kalau disuruh milih, Micang harus jadi dewasa, harus jadi anak. Micang, papa milih Mizuki harus jadi anak-anak lagi. Lucu. Pas antar ke sekolah, turun dari motor, cium-cium gitu ya. Micang cium. Micang lari. Sudah mulai SMP kelas 1, sing dari Diman. Kalau kan, papa malu ada teman-teman. Kamu siapa yang bikin? Papa yang bikin? Ya kan tapi SMP kelas 1 loh. SMP kelas 1 masa papa cium-cium gitu kan agak malu ya. Papamu loh ini kalau ya dicium. Kan, kalau semuanya kayak gitu ya oke. Cuma yang lain langsung turun juga. Kalau dicium Pak Satpam baru bahaya. Itu sama polisi langsung lapor polisi. Sudah deh. Hai Micang, arigato deh. Itu saya Mas Micang buka rambut dulu. Karena kawaii deh. Oh mau liatin rambutnya. Panjangin dong lagi rambutnya. Udah lumayan panjang nggak sih? Mizuki nanti kedepannya harus jadi anak yang tetap jadi anak yang baik, ya, anak yang pintar. Bilang apa? Astungkara. Semoga kuliahnya cepat selesai, dapat kerjaan yang bagus, dan selalu sehat ya.
Icang ada mau ngomong apa sama mama? Kan mama harus berterima kasih dong. Dari melahirkan sampai sekarang jadi gede, dewasa. Hai. Sama Ano, kan Nihongo deh. bisa ke Nihongo loh, Nihongo bahasa Jepang. Nanti baru pakai bahasa Indonesia. Harus berterima kasih sama mama, sama papa nggak usah. Tugasnya papa tuh bikin kamu aja. Mama, sama bekerja keras. arigatou gozaimasu. Cuma ya, hai, dozo. ママへ産んでくれてその大学に行けるっていうその選択肢を与えてくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 Hai, terjemahin sekarang ke bahasa Indonesia biar teman-teman ngerti. Kalau dipanjangin Hai. kan bisa ke kuliah itu kan nggak biasa. Ya, Kayak mama papa harus kerja keras untuk Mica. Terus ya Mica dikasih ke kuliah juga udah biasa. Oh Mica kuliah di mana? Itu kan pertanyaan itu kayak agak susah untuk bilang Jawab, juga ya, kan. ya. Jadinya ya berterima kasih udah dikasih choice bisa ke kuliah di Jepang lagi. Lumayan susah jadinya. Lumayan mahal juga. Lumayan mahal juga. Jadinya terima kasih. Itu Mica bilang arigatou gozaimasu. Biar Mica bisa. Bapak terharu. Tahu nggak apa yang kita lupa? Apa? Terlalu lama kita ngobrol, terlalu asik ngobrol, kita lupa ngopi. Oh iya. Nanti sampai di parkiran ngopi. Dan kita Iya. dan kita udah sampai di Kelungkung Oh nih. iya. Makan aja langsung kali ya. Ya. でも Hah? じゃあ one sip. Dah ini masih record. Ini masih record, kita belum ngopi. Ya itu dah. Oh, makan dulu balik ngopi gitu. Enggak. Sebelum kita makan kita ngopi langsung iya, closing. Iya. Kan? nanti penontonnya Beli Jun lupa ngopi. Karena kita ngobrol. Ya. Padahal udah bawa termos. Udah bawa termos, sudah bawa kopi. Ya sekarang kan kita ngopi. Karena kan kita belum closing. Oke. Bicang makanan Bali yang pedas-pedas biasa? Biasa. Udah Suka pedas? suka. Makanan Bali apa yang suka? Lawar. Wow. Lawar suka, betutu suka. Betutu suka, lawar suka. Babi guling suka. Lagi Rujak. rujak opo. Rujak kuah Rujak. pindang gula. Kamu nih orang Bali loh sebenarnya. Makananmu Bali semua. Rujak kuah pinang, nasi campur, Pindang nasi campur, nasi goreng, nasi goreng. semua suka. Thank you. Ya, kita ini episodenya agak spesial karena ngoplingnya di belakang. Mau ending baru kita ngopling karena terlalu itu ya. Bicang ngopi nggak ya? Papa belum pernah lo lihat Bicang ngopi. Kemarin Oh iya. Kalau di Jepang ngopi juga Jepang agak tinggi. jarang. Tapi kalau misalnya nanti udah mulai banyak tugas pas semesternya agak tinggi pasti banyak tugas kan? Apa Bicang nanti Papa itu ya, Papa bekelin kopi Banyumatis ya? Oke. Mau? Mau. Nanti kalau teman-teman yang ngopi mungkin Icang bisa promosi ini nih. Ini kopi Banyumatis dari Bali. Nanti mereka kalau ke Bali Besok. tinggal di hotel mintanya kopi Banyumatis. Sampai lupa ngopi gitu ya. Gara-gara balik tadi pemandangannya indah. Pegang yang kuat ya. Oke. Pas panas. Oh, coba sekarang cium baunya. Papa serut. Ini ya. Nih. Kalau bau adukan nggak? Hmm? Bawa adukan nggak? Lupa ya pasti. Adukan itu bahasa Indonesianya apa? Bawa Spoon bahasa Indonesia. Spoon itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jepangnya apa spoon? spoon. Ah. Sendok. Lupa dia. Bawa sendok nggak? Kenapa sendok bisa lupa bahasa Indonesia? Itu dah makanya sering-sering pakai bahasa Indonesia. Kalau sendok bahasa Balinya ada yang bilang sinduk, ada yang bilang cekot. Cekot. Bahasa di Gianyar kan. Pertama kali. Nggak tahu di tempat lain bahasanya apa. Nah ya pokoknya.
Ini kopinya dari tahun 60 loh. Oh ya, 1960. Oh isi. Tadakimasu. Jadi cluenya adalah ngopleng, ngopi keliling, tos baru minum. Oke. Oke? Ingat? Oke. Oke, saya bersama Niputu Mizuki Juniarta dalam ngopleng, ngopi keliling. Tes. Enak ya. Tapi ini biasanya ditunggu beberapa detik biar turun nampasnya baru kita minum. Enak sekali. Oishi. Jangan ditaruh dulu karena kita akan langsung closing. Mizuki, thank you ya. Makasih sudah jadi bintang tamunya Papa. Karena banyak yang request beli Mizuki dong kalau pulang ke Bali Mizuki ngopleng. Apa tanyain Mizuki kalau mau. Ayo Jaya, mau gitu aja ya. Thank you ya. Teman-teman yang nonton ngopleng pasti suka. Semoga kehidupan Mizuki bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda di Bali. Karena anak yang udah lepas dari orang tua harus pegang tanggung jawabnya sendiri. Pegang kepercayaannya orang tua dipegang, harus baik, harus bisa jaga diri, harus jaga nama baik orang tua. Apa kata? Hai. Ngerti? Apalagi Micang sudah kerja, Papa bangga lah. Artinya Micang udah bisa nyari duit sendiri. Papa sampai nggak tahu Micang nyari duit sendiri. Hebat sekali. Jang sehat terus ya. Nanti kalau pulang lagi ke Jepang harus lebih rajin sekolahnya, lebih rajin kerjanya, terus kontak-kontak sama Papa. Okay. Ya. Thank you. Micang ada yang mau disampaikan lagi untuk Papa? Tadi kan untuk Papa, kalau untuk Papa? Terima kasih Papa. Love you. Muah. Cium. Wah, udah gede baru dicium sama Micang. Thank you semuanya. Saya Jun Bintang dan Mizuki mengaturkan terima kasih. Semoga kita selalu sehat semuanya. Semoga acara ini bisa menginspirasi teman-teman semua, khususnya para orang tua untuk mensupport apapun hobi anaknya. Jadi jangan paksa mereka bekerja dengan kemauan anak, tapi kemauan mereka. Yang penting mereka happy, karena hidup yang happy itu akan lebih keren dan mereka lebih ikhlas untuk menjalaninya. Thank you, tetaplah berbuat kebaikan hingga kejahatan lelah mengikutimu. Salam ngopleng, ngopi, ke li.